Tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Serangan yang ditujukan kepada Pak Jokowi sepertinya sudah dirancang jauh-jauh hari dan cukup matang. Ada aktor di lapangan dan aktor intelektualnya. Aktor di lapangan kita ambil contoh Roy Suryo CS yang sudah beberapa tahun yang lalu terus menyerang Pak Jokowi dengan ijazah palsu, PKI, kemudian juga Fufufafa. Tetapi semuanya itu sepertinya tidak berhasil dan bakal kandas di tengah jalan. Maka aktor intelektual segera bermunculan, di mana para elit politik mulai menyerang Pak Jokowi. Nah, kali ini saya akan spill video para elit politik yang mulai terang-terangan menyerang Pak Jokowi. Kemudian Pak, terkait dengan bendungan Pak, izin saya mau sampaikan begini Pak. Bendungan ini Pak banyak dibangun di zaman Pak Jokowi Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang Pak. Nggak fungsi Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru Pak. Jangan Pak. Ini cerita lama Pak. Semua perencanaan. Contoh Pak di Bendungan Tanju yang Bapak datang itu Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun Pak. Ada 2 bendungan Pak. Sampai sekarang nggak bisa dipakai. Dan tanahnya bermasalah. Betul kata Pak Dirjen. Saya begitu datang Pak. Langsung Pak. Ditumpukin sertifikat sama masyarakat. Saya datang sama PLT Direktur Irigasi. Pak Yos, mana Pak Yos? Saya datang sama beliau Pak. Nah, menurut saya Pak. Menurut pandangan saya. Rejim yang lama itu jahat. Loh dia bangun itu kan urusan proyek Pak itu Pak. Pendekatannya pendekatan proyek Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu Pak. Di semua tempat izin Pak Menteri. Di semua tempat di NTB bendungan nggak ada yang bisa dipakai Pak. Karena nggak ada jaringan irigasinya. Nah ke depan Pak Menteri, Bapak harus selektif Pak. Karena bendungan ini, izin Pak, saya sudah hitung. Pimpinan saya minta waktu. Bendungan itu mahal Pak. Bayangan bendungan Tanju itu habis 1,4 hanya mengairi 2.250 hektar sawah. Kalau Bapak hitung berapa? Belum termasuk jaringan irigasinya. Kecuali Bapak bisa kaitkan bendungan itu untuk 1, termasuk pengendalian banjir di situ. 2, bisa masuk spam di situ. 3, bisa masuk perikanan di situ. 4, bisa masuk untuk pariwisata Pak Menteri. Bisa Pak. Ada kenilaian ekonomisnya Pak. Tapi kalau cuma Bapak bangun bendungan, habis itu lagi Bapak bangun irigasinya, coba Bapak hitung Pak berapa habis uang kita Pak. Belum lagi pemeliharaannya akibat sedimentasi yang begitu tinggi Pak di bendungan-bendungan tersebut Pak. Jadi saya sekali lagi Pak, ini evaluasi Pak. Saya nggak tahu, tadi Bapak sampaikan ada 15 bendungan yang sedang kita bangun. Apakah kalau bendungan ini jadi nanti, akankah terbengkalai juga seperti bendungan-bendungan yang sudah dibangun itu? Nah ini jadi pertanyaan Pak. Saya yakin Bapak kayaknya lebih sigap dalam proses-proses bekerja dan perencanaan. Dapat akses tunjangan Pak, karena itu syarat Pak Menteri. Kalau mau tunjangan harus ada sertifikasi Pak. Bisa. Ada juga saya tahu yang bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Ya ada yang teman saya Pak Menteri, Hakim MK dituduh ijazah palsu. Ya sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Ya. Jadi apa artinya? Ini sertifikasi bukan untuk meningkatkan kompetensi tadi Pak. Untuk mengejar itu tadi Pak. Untuk mengejar tadi. Akibatnya apa? Beli pun bisa. Dan ada yang membeli itu. Beli Pak. Ada lagi yang memalsukan itu mungkin. Saya ada yang memalsukan dulu Pak. Teman saya, kasihan dia sudah meninggal. Yang memasukkan sertifikasi hanya untuk mendapatkan tunjangan, dia lakukan. Sayang dia sudah meninggal. Kalau tidak saya bisa hadirkan dia di sini untuk memberikan testimoni. Jadi apa yang terjadi? Implementasinya tadi tidak maksimal sehingga apa yang kita sebut dengan learning outcomes-nya. Pak Jokowi ini kan sudah pensiun lah ya. Tetapi terus disudutkan, sebetulnya ada kepentingan besar di balik semua ini. Yang kita lihat di permukaan itu kan ada orang bergerombol menuntut soal kepastian ijazah. Tapi sebetulnya ada kepentingan besar. Kepentingan besarnya apa? Ada kelompok yang tidak ingin Mas Wapres Gibran itu stabil, apalagi makin kuat di dalam posisinya sebagai wakil presiden. Dan yang kedua, ada kelompok yang sudah melirik jabatan wakil presiden di 2029. Sehingga tentu saja mereka sekarang bekerja untuk menghancurkan Jokowi dalam rangka melemahkan posisi tawar dari Mas Wapres Gibran di dalam kancah politik ini menuju 2029. Nah, kelompok-kelompok ini kan sebetulnya juga beragam. Kemarin Demokrat, hari ini Nasdem.
Begitu cerdik nan liciknya gaya politik dimainkan. Permainan tersusun cantik nan rapi, semua itu untuk menjatuhkan sosok Jokowi, Gibran, dan PSI. Mulai dari Iken, Hus, dan sekarang Bendungan yang mangkrak dan dikatakan Jokowi rezim kejam oleh kader Nasdem. Ada satu ciri khas dalam politik Indonesia. Kalau ada partai yang lagi goyah, biasanya bukan mereka yang introspeksi, tapi malah mereka yang merasa paling berhak menggurui bangsa. Kalau bisa menyalahkan orang lain, kenapa harus bercermin? Toh cermin kadang terlalu jujur, sedangkan politik tidak suka kejujuran yang memalukan. Dan disinilah cerita kita dibuka dengan aroma panik yang susah disembunyikan. Aroma khas partai besar yang dadanya lagi sesak karena kursi berkurang, kader pergi, suara mengecil, tapi ego masih sebesar gedung bundar. Senayan aroma yang, kalau boleh jujur, mirip bau kabel gosong, panas, meledak, dan akhirnya bikin semua orang tahu. Ada masalah serius dalam instalasi internal mereka. Siapa yang sedang mengeluarkan aroma itu? Nasdem. Kemarin Demokrat sempat mencoba jurus serupa. Cek ombak, nyerempet-nyerempet Jokowi. Main retorika, kami mengkritik demi bangsa. Padahal publik tahu itu hanyalah strategi isolasi politik. Sekarang giliran Nasdem yang coba ambil peran sebagai oposisi rasa-rasa oposisi, tapi tanpa konsep yang jelas. Hasilnya? Ya sama saja. Kaku, serampangan, dan terlihat jelas tidak natural. Ibarat pemain teater amatir yang dipaksa main drama Shakespeare, tapi malah kedengaran seperti sinetron FTV dini hari. Dan kemudian muncullah sosok yang memicu gelombang pertama. Mori Hanafi, anggota DPR dari Nasdem, yang dengan percaya diri menyebut rezim Jokowi sebagai jahat. Serius, jahat? Itu bukan kritik. Itu bukan analisis. Itu bahkan bukan argumen. Itu cuman kata-kata yang keluar tanpa filter dan tanpa riset. Sejenis komentar spontan, orang yang belum baca materi rapat tapi nekat pengen tampil duluan. Tetapi karena politik tidak mengenal tombol undo, maka ucapannya langsung menjadi bagian dari narasi besar. Bahwa Nasdem sedang mempersiapkan serangan terstruktur terhadap Jokowi dan PSI, terutama setelah eksodus kader mereka ke PSI dan isu parliamentary threshold. 7% yang terlihat banget diarahkan untuk menggembosi partai gajah satu-satunya yang saat ini sedang tumbuh, PSI. Ya, itu tadi video-video para elit politik yang sudah mulai berani menyerang Pak Jokowi. Teman-teman bisa melihat itu dari partai mana saja, di mana serangannya itu bukan serangan biasa, ya. Kalau di kriminal itu ya, di kriminal itu misalnya ada kejadian yang membuat orang meninggal, itu bisa dilihat ya, kira-kira ini dendam atau tidak, itu bisa kelihatan. Ya, nah di politik juga begitu, kata-katanya sangat tajam ya, itu bukan sekedar kritik ya, tapi itu dendam kesumat ya, ingin menjatuhkan Pak Jokowi yang ujung-ujungnya supaya nanti Mas Gibran tidak bisa maju sebagai capres maupun cawapres. Toh kalau Mas Gibran bisa maju itu akhirnya kalah. Nah mereka sekarang ini sudah ancang-ancang ya, merenggangkan hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, tapi kelihatannya mereka ini sudah mengerahkan segala cara tapi tidak berhasil. Oke, sampai di sini. Sampai berjumpa di video-video berikutnya.